Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanyalah milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa meyakinkan diri kita bahwa Dia adalah satu-satunya zat yang kita secara mutlak meminta pertolongan dan tempat kita bergantung. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan istighfar dan taubat, karena tentunya kita adalah makhluk yang senantiasa melakukan kesalahan. Adapun Rabb kita adalah Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi, At-Tawwab, yang Maha menerima tobat hamba-hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari akibat atas amal buruk dan dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan maka tidak ada manusia yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kembali kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah melewati sedara kematian, dan juga Allah memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan rezeki besar di pagi ini, yaitu dengan sholat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insya Allah kita akan sedikit latihan menghitung secara sederhana warisan, sebagaimana kemarin kita telah pelajari sedikit mengenai teori-teori terkait warisan. Tentunya ketika ada seseorang yang meninggal, maka kalau kita berbicara apa yang harus dilakukan, ya, yang pertama adalah kita mempersiapkan yang disebut oleh para ulama ma'una at-tahjiz, ya, tahjiz, ya, atau disebutnya segala yang berhubungan dengan kebutuhan pemakaman. Apa saja ini? Antara lain tentunya kain kafan, biaya misalnya kalau dimandikan, pemandian, atau juga nanti biaya pemakaman. Ini, mohon maaf, sebelum ini kita bicara mengenai kita menginventaris harta dulu. Saya sudah bahas ini belum ya? Belum ya? Mohon maaf. Yang pertama dilakukan adalah ketika seseorang meninggal, sambil jalan kita melakukan inventaris
harta. Identifikasi, nah ini lebih mudahnya ya. Identifikasi dan inventarisasi tarikah. Tarikah ini apa? Tarikah ini semua yang ditinggalkan si mayit. Tarikah ya adalah semua yang ditinggalkan si mayit. Semua yang ditinggal mayit. Terutama haknya, harta peninggalannya. Bisa apa? Bisa jadi nominal uang, entah itu di bank atau di brankas, atau bisa juga berupa piutang. Berikutnya apa? Berikutnya mungkin ya semacam aset seperti properti, kemudian kendaraan, ya, ataupun misalnya surat berharga. Kemudian apalagi bisa jadi dia ya ini bisa masuk juga ke aset atau bisa juga mungkin ya kendaraan, oke. Kemudian bisa juga barang-barang, ini secara umum ya. Bisa jadi apa? Dia punya perhiasan. Kemudian dia misalnya barang koleksi. Ini koleksinya apa aja? Bapak waktu itu meninggal, koleksinya apa-apa? Oh banyak. Pertama cincin bacan, kemudian pelihara burung. Burungnya ini bukan sembarang burung, katanya kan. Juara ini di Piala Presiden, ya merpatinya aja 1 miliar. Itu yang beli merpati 1 miliar itu orang Bandung waktu itu pernah ada merpati 1 miliar, Pak. Karena pas lomba dia bisa nukik seperti pesawat ini, helikopter nukik ke bawah. Ngabisin 1 miliar untuk beli kayak gitu. Yang ngejual orang Bandung, beli bukan orang Bandung. Tapi barang-barang seperti ini, barang koleksi, perhiasan, ya, apapun, ya. Termasuk apa? Pakaian. Oh, pakaian peninggalan juga? Ya iyalah. Ya kalau memang walaupun mungkin orang tidak anggap berharga. Ya kalau pakaiannya mungkin peninggalannya kos dalam Swan brand, ya itu bisa jadi lapel ya. Tapi kalau pakaiannya ternyata merek-merek, apalagi perempuan ya, jasnya merek mahal, itu kan ada nilainya, ya, ada nilainya, ya. Nah ini antara lain barang-barang yang ditinggalkan. Terus identifikasi maksudnya apa? Ini harta punya siapa? Diidentifikasi. Ini harta siapa? Misalnya apa tadi? Misalnya tadi kendaraan. Kendaraan STNK-nya milik siapa nih? STNK si ibu. Yang ibu gitu? Bukan, tapi yang bapak. Ada uangnya bapak dan juga memang dipakai oleh bapak. Cuman bapak nggak mau ngurus supaya nggak mau ngurus, atau misalnya bapaknya nggak mau kena pajak progresif. Kan kalau punya kendaraan lebih dari 1 kena pajak progresif, Pak ya. Akhirnya sering pakai namanya, nama anak, nama istri. Ini mobil 1 punya siapa? Atas nama anak STNK, BPKB atas nama anak bungsu. Apa punya anak bungsu? Bukan, Pak. Cuman itu mah ya menghindari tadi pajak progresif, tapi memang itu mah punya bapak. Nah, itu identifikasi, Pak. Rumah. Itu rumah siapa?
Rumah bapak itu mah yang meninggal. Kenapa? Karena bapak dulu bekerja, ya, dan bapak yang bangun itu semua dari hartanya. Oh, punya bapak. Oke. 100% punya bapak. Oh bukan, itu mah peninggal, itu mah warisan dari ibu mertuanya. Artinya warisan buat si ibu. Warisan buat si ibu. Oh, ya berarti bukan objek waris. Nanti bukan objek peninggalan. Warisan istri, istri dapat waris gitu kan. Atau oh ini rumah itu setahu saya kata ahli warisnya, setahu kami dan memang dulu pernah disebutkan, rumah tuh ya yang beli tanah bapak, yang bangunnya waktu itu ibu. Kalau di persentase harganya itu dari nilai waktu dulu beli 50-50. Bapak 50%, 50%, dan itu disepakati. Suami istri itu rumahnya 50%, 50%. Atau anggap bapak punya uang itu sekitar 70%, ibu mah cuma nambah 30% saja. Cuma nambah 30% saja. Oh, ini diidentifikasi. Ya, ini diidentifikasi. Oh, berarti hartanya bapak nanti ini ada sekitar 70%, bukan keseluruhan rumah. Kenapa? Karena ya memang ini sebagian dari harta ibu, atau disepakati memang jelas pembagiannya seperti itu waktu masih hidup berdasarkan saham mereka, sumbangsih mereka dalam membangun rumah misalnya. Begitu pula mobil. Mobil mah itu 50%, 50% uangnya ibu, uangnya bapak. Oh, berarti nanti nilainya itu menjadi harta bapaknya hanya sekitar 50%. Nah, ini diidentifikasi. Waktu seseorang meninggal itu diidentifikasi. Ya. Dan ini menjadi tarikah peninggalan. Gak ada judulnya, oh ini peninggalannya perhiasan si ibu. Apa saja, ada emas, ada mutiara, ya. Wah, ibu ada berapa anaknya? Ada 5, anak perempuan 3, anak laki-laki 2. Semua sudah menikah, ya. Terus anak-anak perempuan itu perhiasan itu mah buat anak-anak perempuan. Menantu jangan dikasih, itu kan. Dan anak laki-laki mana perlu orang itu mah cincin, gelang, mana perlu, nggak akan dipakai. Ya memang nggak akan dipakai. Tapi masalahnya apa? Itu harta peninggalan yang meninggal dan berharga, dan artinya apa? Ya harus tetap jadi objek waris. Nggak bisa tadi karena perhiasan udah ini mau bagian anak perempuan aja, nah, ceritanya. Ya, si bapak, oh kalau bapak mah tuh punya cincin tuh, punya cincin Kalimaya, apalagi Bacan tadi, punya opal. Oh ini mah anak laki-laki aja, udah bagian anak laki-laki. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ya. Oh jam tangan bapak, oh bagus-bagus itu mah jam tangan laki semua. Udah jangan buat menantu, udah anak laki aja semua itu mah, ambil sama anak laki. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita, terutama perhiasan. Mohon maaf. Perhiasan. Saya cerita gini, salah satu jemaah setelah beres pengajian dengan muka dia ya sedikit menangis. Saya tahu katanya ibu saya itu dulu punya perhiasan banyak. Dan saya baru ingat sekarang setelah puluhan tahun, pada kemana itu warisan. Waktu meninggal sama sekali nggak pernah disebutkan. Ya, artinya apa? Ada pihak yang menzolimi, ada yang mengambil diam-diam. Yang dibagi cuma rumah aja katanya. Padahal enggak, kata siapa, cuma rumah aja semua. Nggak ada pirage jam, hijinya jam, tapi kalau Rolex ya, Rolex asli ya. Ini bapak koleksi jam ya. Saya relain aja. Kenapa? KW5 semua ya sudah kalau KW. Tapi kalau asli ada nilainya ya. Nah ini perlu kita fahami dengan baik
Ya, kadang ya sering saya dengar kayak tadi perhiasan atau apa diklaim sama salah satu anak, udah ini mah dari waktu saya mah suka ini buat saya aja dah, saya mah suka. Nggak bisa gitu dong, tor dulu, ini masih panjang ceritanya. Saya suka ini, ada mobil ini kan dari dulu juga saya suka pakai, ya. Tar dulu, kita harus perjelas dulu ini statusnya gimana. Nah, sudah sampai sini Pak ya. Berarti yang pertama adalah apa? Identifikasi dan inventarisasi yang disebut tarikah. Tarikah itu apa? Peninggalan, semua yang ditinggalkan si mayit. Makanya perjelas, kalau kita suami istri diperjelas, terutama barang-barang berharga ini punya siapa, ya, supaya tidak abu-abu, nantinya bingung. Kenapa? Karena nanti ahli warisnya bisa jadi berbeda. Ketika meninggal itu nanti bisa jadi ahli warisnya berbeda, apalagi kalau misalnya seseorang hanya memiliki anak perempuan, pasti nanti akan ada harta yang keluar dari rumah, ya, dan itu tentunya akan ahli warisnya beda, ya. Makanya harus diperjelas, jangan sampai misalnya seseorang meninggal terus dia tahu ini anak perempuan semua, terus saudara-saudaranya dari si mayit nuntut hak, ini rumah kami dapat bagian, kami saudaranya. Betul, Anda adalah ahli waris, ya, karena tidak ada anak laki-laki dan kakeknya atau bapaknya yang meninggal sudah nggak ada juga, sudah meninggal sebelumnya. Anda akan ke saudara. Tapi masalahnya apa? Ini rumah bukan rumahnya suami saya. Ini rumah saya yang beli. Misalnya seorang istri bilang, ini saya yang beli, uang saya. Kalau ini harta suami saya yang beli rumahnya, ya Anda dapat bagian waris. Tapi karena ini adalah harta saya yang beli, suami saya kan penghasilannya pas-pasan. Saya anak orang kaya dulunya misalnya gitu. Nah, itu harus diperjelas, makanya tarikah itu harus jelas, diinventarisasi. Apa saja barangnya. Oh, ini peralatan dapur, si ibu meninggalkan kitchen set, meninggalkan apa namanya, oh, mangkok-mangkok mahal apa, ya. Itu kadang berharga Pak ya. Saya punya nenek dulu, dia punya piring-piring peralatan makan Belanda punya, ya. Itu ya dulu mungkin dipakai sehari-hari, tapi sekarang nilainya tinggi, ya. Dan itu kan mungkin dulunya dianggap sepele, peralatan makan. Ya dulu, tapi sekarang karena itu peninggalan Belanda, antik. Jadi bernilai, ya. Termasuk barang-barang yang dilihat sebelah mata, tapi nah jangan kemudian ada orang, saya suka ini tadi ya, dibilang langsung dia main ambil saja, nggak bisa. Jadi di hold, ditahan. Jangan ada yang ngambil-ngambil. Jangan ada ngambil-ngambil. Ini barangnya bapak, ini, jangan ada yang ngambil. Kenyataannya di masyarakat kadang suka ada yang gitu Pak ya. Tiba-tiba ngilang. Apa ini? Ini kemana? Ya. Kayak teman saya cerita, dia orang meninggal, anaknya laki-laki dan perempuan, tapi agak kurang sedikit sehat gitu ya. Ini keluarga dari suaminya, dari pamannya ini, dia punya koleksi beberapa sepeda bagus. Terus satu demi satu tuh ngilang. Sepeda tuh kemana? Tapi bukan ngilang dicuri, memang sama mereka gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Dianggap dan nggak dipakai, bukan masalah dipakai nggak dipakai. Ini barang siapa? Ini ada 5 ahli waris, ya barangnya 5 ahli waris, belum dibagikan. Jangan kemudian salah satu ahli waris, saya butuh, ini nggak dipakai, nggak seperti itu. Kalaupun misalnya mau dipakai, harus ada persetujuannya terlebih dahulu. Oke, dari sini jelas ya, identifikasi dan inventarisasi. Yang berikutnya, setelah ini kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tadi, yang pertama adalah
menyiapkan pengeluaran-pengeluaran atau yang harus diambil dari harta si mayit. Yang pertama tadi ma'unatu tahjiz atau biaya-biaya terkait pemakaman. Pertama tadi semacam kain kafan. Kalau misalnya ada biaya pemandian, ya kalau ada memang ada biayanya misalnya. Kemudian apalagi ya biaya pemakaman. Nah, pemakaman sebenarnya di Kota Bandung ini sebenarnya harusnya bayarnya murah ya, berapa ratus ribu. Tapi seperti biasa di negeri kita adalah negeri penuh oknum. Ya. Ada oknum, ya katanya itu oknum, tapi masanya oknumnya mayoritas. Ya. Biaya pemakaman sampai 3,5 juta. Saya orang Cicadas cerita dia untuk ke Cimuncang, dia memakam Cimuncang, ada 2 orang. Waktu itu dia keluarganya semua angkat tangan, nggak mampu. Terus mau diapain, Pak? Ini jenazahnya ada, uang nggak punya. Mau dikemana? Masa mau dilempar ke sungai kan? Akhirnya alhamdulillah ada orang-orang yang mereka tidak kaya-kaya banget, cuman ya mereka mau membantu. Ya, ini karena apa ya? Itu oknum-oknum yang mereka berkhianat ya, meminta tambahan biaya. Nah ini sebenarnya yang afdol adalah dari mana? Dari harta si mayit. Jadi yang barusan tuh harta tuh pertama pengeluarannya nomor 1 untuk ini, biaya terkait pemakaman. Ya, kalau ini mungkin tidak usah diinventaris secara lengkap, karena kan butuh cepat. Yang ada saja, misalnya si bapak ada rekening ya sudah, diambil butuh 5 juta, ambil 5 juta. Walaupun ini tidak harus selalu dari harta si mayit. Prakteknya di masyarakat kita terkadang dari siapa? Dari anak-anaknya. Atau dari siapa? Kadang dari masjid. Ya. Kadang dari masjid. Di masjid kami itu alhamdulillah kain kafan disediakan, biaya pemandian tentunya gratis ya. Terkadang bagi mereka yang sulit juga ya dibantu biaya pemakaman. Tapi ini adalah pertama, kalau bicara yang utama adalah dari harta si mayit. Kemudian setelah ini dikeluarkan biaya terkait pemakaman, harta yang telah diinventaris tadi, yang kedua apa? Hutang, penyelesaian hutang. Ya, hutang ini ada 2 macam, Pak. Yang disebut hutang adami, ya, atau kepada manusia, kepada anak Adam. Yang kedua adalah hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia apa? Oh, hutang manusia jelas lah. Pokoknya hutang dalam pengertian kita. Ini diinventaris juga si bapak teh hutangnya. Makanya kan kalau kita meninggal suka ada yang bilang, siapa yang berhutang, ada urusan hutang piutang, silahkan menghubungi keluarga si mayit. Betul memang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW itu beliau menolak mensolatkan orang yang memiliki hutang. Beliau bertanya pernah ke salah seorang sahabat, apakah orang ini memiliki hutang? Ketika menyolatkan, ya dia memiliki hutang sejumlah berapa dinar. Dari kabilah apa dia? Dari kabilah ini. Kemudian Nabi SAW memanggil, siapakah di antara kalian dari kabilah si fulan ini? Nggak ada yang jawab. Waktu kedua ditanyakan, siapakah di antara kalian dari kabilah ini? Nggak ada yang jawab. Sampai ketiga, beliau tanyakan lagi, siapa dari kabilah ini? Akhirnya baru muncul seseorang. Apa yang menghalangimu untuk mengatakan kau dari kabilah si fulan? Sesungguhnya dia telah berhutang. Apakah kamu akan membantunya? Ya. Akhirnya Nabi SAW mensolatkan. Bahkan yang ahli surga, calon ahli surga sekalipun, dia tertahan di pintu surga gara-gara apa? Hutang. Gara-gara hutang. Oke, kemudian hutang kepada Allah. Contoh hutang kepada Allah ini apa? Zakat. Si bapak teh kalau dari uangnya ini
juga emasnya, ini sebenarnya harus sudah zakat nih. Kapan? Itu sebulan sebelum bapak meninggal. Udah haul, karena satu haulnya 1 tahun, sebulan sebelum meninggal. Ya sudah keluarin Pak. Atau pas si bapak meninggal, di bulannya pas haulnya 1 tahun. Cuman mungkin karena repot urusan rumah sakit, masuk ini operasi dan segala macam, misalnya dia sakit, sehingga kelupaan, maka tetap dibayarkan, diidentifikasi ada nggak nih utang zakatnya. Apalagi contohnya kafarat, bapak ini sebenarnya ada kafarat, yaitu apa? Dia mohon maaf misalnya pernah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, kata si ibunya, kata istrinya. Dan kan itu pertama hukumannya selain tobat dia harus mengqadha, dia juga pertama adalah membebaskan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Bapak mah nggak kuat atau 2 bulan puasa berturut-turut, akhirnya ngambil ke yang ketiga yang diperbolehkan, yaitu apa? Memberi makan 60 orang miskin. Nah si bapak teh sampai sekarang setahu saya, kata istrinya, belum pernah ngasih makan 60 orang miskin, kata pelaku kedua, istrinya. Ya. Jadi apa? Oh punya hutang nih, memberi makan 60 orang miskin. Apalagi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di antara hutang adalah haji. Loh, bagaimana ini hutang kepada Allah? Si bapak memang pernah daftar tapi belum kebagian. Ya. Bapak teh baru daftar 2023 kemarin. Pas dapat gilirannya dari Depak 2053. Atau seperti orang Bantaeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan dengan masa tunggu paling lama di Indonesia 47 tahun. Daftar 2023 berarti berangkat tahun berapa Pak? 2070. Bapak usianya berapa sekarang? 50. Oh nanti usia 120 Pak baru berangkat. Luar biasa ya, 47 tahun nunggu haji ya. Nah nanti berarti di apa? Dibadalkan. Ada bapak mah nggak pernah daftar haji, tapi kalau dilihat dari hartanya cukup sebenarnya bapak berhaji, berangkat langsung juga bisa bapak mah, ikut yang paket-paket kilat, super kilat ya, yang furoda, kalau waktu masih ada furoda ya, sebenarnya cukup uangnya bapak, ONH plus cukup ini. Cuman bapak teh mungkin karena ya kurang dekat sama agama, sholat mah sholat, zakat, cuman dia kurang ini, akhirnya dia belum berhaji. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dari hartanya tadi yang dikumpulkan, diinventaris, harus diambil untuk apa? Badal haji. Badal haji ini bagi yang sudah meninggal ini pertama bisa berangkat langsung, bukan berangkat langsung karena kita nitip ke orang yang ada di sana ya, jadi bisa tahun itu juga. Yang kedua apa? Biayanya lebih murah. Kalau untuk ustadz yang ada di Mekah, orang yang di sana itu kira-kira kalau yang modelnya ustadz itu kira-kira 25 atau 30 juta, kira-kira segitu ya. Ini buat badal haji. Nah, jadi diperhatikan, ini banyak yang tidak paham masalah ini, tapi ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad harus diambil sebelum dibagi waris. Kita belum bicara bagi waris Pak ya, masih baru ngurus biaya terkait pemakaman sama hutang. Nah ulama berbeda pendapat, mana yang didahulukan, hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah? Hah?
menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan hutang kepada Allah, termasuk penulis kitab tersebut. Penulis kitab yang diterjemahkan yang kita pakai sebagai rujukan, dia termasuk yang mengikuti atau memahami hutang kepada Allah didahulukan. Ya, karena pernah ada salah seorang wanita yang mengatakan, andaikan orang tuaku masih hidup, dia akan berhaji. Apakah aku berhaji atas nama dia? Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, berhajilah atas nama dia, ya, karena hutang kepada Allah lebih didahulu. Atau ahakku, tentunya hutang kepada Allah itu Allah lebih berhak untuk dipenuhi hutangnya. Atas dalil itu kemudian sebagian ulama, khususnya dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, menganggap hutang kepada Allah itu didahulukan. Sebagian ulama lagi menganggap tidak, hutang kepada manusia. Kenapa? Karena urusan kepada Allah ini besar. Tapi karena luasnya rahmat Allah, penyelesaiannya lebih mudah. Seseorang dengan bertobat, memperbanyak istighfar dari anak-anaknya, selama bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam, maka itu akan bermanfaat. Tapi seseorang misalnya berhutang kepada manusia, anggaplah hutangnya 100 juta, anaknya minta maaf terus, ya Allah ampunilah ayahku yang sudah berhutang, ampunilah ayahku. Apakah bermanfaat? Tapi hutangnya nggak dibayar-bayar, tidak bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap hutang kepada manusia didahulukan. Kalau saya cenderung hutang kepada manusia didahulukan. Kenapa? Iya. Kalau kepada Allah, manusia bisa memperbanyak istighfar, anak-anaknya bisa memperbanyak istighfar. Atau tadi nanti ketika ada kemampuan dibayarkan. Tapi kalau manusia kan, saya nggak bisa Pak. Ya udah jatuh tempo, udah 10 tahun Bapak ini, orang tua Bapak nggak bayar-bayar. Ya, saya sudah kasih tahu baik-baik segala macam. Sedangkan saya sendiri punya kebutuhan. Ya, sertifikat tanah yang dibawa sama bapak anak orang tua Bapak ini yang meninggal sampai sekarang belum kembali kepada saya. Nggak bisa saya minta ampun aja kepada Allah supaya diampuni. Enggak, namanya tobat kepada manusia itu harus dikembalikan hak mereka. Jadi saya lebih cenderung kepada bahwa hutang kepada manusia didahulukan. Ya dosa. Pertama dia menjadi anak yang tidak baik, naudzubillah, ya. Karena itu termasuk ya wajib bakti dia kepada orang tua. Ya. Berarti dia rela menjadikan ayahnya tergadai di alam sana. Ya. Bahkan kan kalau calon penghuni surga saja dia ditahan Pak di pintu surga gara-gara hutangnya. Ya. Kalau anaknya memiliki kemampuan tapi tidak mau bayar, dia berdosa. Ya. Ya. Nah itu dia, itu antara kebodohan dan ketidakpedulian. Kemudian juga diuangkan juga. Maksudnya gimana Pak? Dia udah daftar haji juga. Iya. Kemudian karena butuh biaya katanya diuangkan, dijual agar dikembalikan lagi. Dikembalikan. Kan ada uang 25 juta ya? Iya. Itu diminta lagi. Diduitkan lagi. Diuangkan ya, 25 juta. Ya itu memang bisa saja diuangkan dalam arti nanti itu menjadi bagi waris, tapi nanti tetap dipakai untuk haji orang tuanya juga. Karena dia sudah daftar kan? Ya harus dihajikan juga atas nama orang tuanya dari bagian uang tersebut. Tapi kalau 25 mepet sih ya, karena biaya badal haji itu kira-kira seperti itu. 25 ya. Si uang ini kan sudah daftar nih. Iya. Sudah dapat porsi. Iya. Tapi dibatalkan. Iya akhirnya menjadi uang kan? Ya, itu bisa saja jadi harta waris bisa. Karena itu bernilai. Kalau diganti salah satu orang, kan nanti akan iri yang lainnya. Misalnya ada 3 anak. Kenapa anak yang paling besar yang ngegantiin haji, gitu kan? Nah itu bisa saja dia ambil porsinya, uangnya asal dibagi sesuai Allahu a'lam sesuai waris. Hanya saja
ini kan termasuk hutang kepada Allah juga. Kalau sebagian ulama sebelum dibagi waris tetap nanti didaftarkan haji badal, karena haji badal kan lebih murah, badal haji jauh lebih murah, tidak didaftarkan badal haji gitu. Jadi ada yang kalau uangnya nyisa bisa badal haji, terus nanti sisanya buat ahli warisnya, begitu ya. Tapi kalau dia punya hutang, punya kendaraan, punya rumah ditahan-tahan, nggak bisa. Ini orang nagih hutang, dia zolim kepada orang tuanya ya, makanya dia berusaha menjualnya, lalu kemudian nanti bisa diberikan untuk membayar hutang tersebut. Bebannya itu apakah ke orang tuanya atau yang ahli waris? Kena ininya. Seharusnya ahli waris, maksudnya ketika sudah meninggal ya, pertama bebannya kepada si orang tua tersebut, tapi sudah sepatutnya ahli waris membayarkannya. Walaupun ulama khilaf di situ, apakah wajib membayarnya ataukah sunnah. Kalau seseorang memiliki kemampuan, memang anaknya harusnya ahli warisnya yang membayarkan. Nah, itu sesuatu bentuk baktinya. Apalagi jelas misalnya dari peninggalan orang tua itu ada, itu kan masalahnya hutang. Ada. Nah, dia tahan-tahan. Ini berarti anaknya yang zolim. Anaknya yang zolim dan dia berdosa. Bukan anaknya, ahli warisnya yang zolim. Ya, karena bisa jadi yang menahan itu bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya. Jangan dijual ini mobil. Ini penuh kenangan sama kekasihku misalnya. Tapi masalahnya apa? Ini hutang, Bu. Ini dulu waktu beli mobil ini aja ngutang, ya. Misalnya tetangganya yang utang ke tetangganya 10 juta, ya. Terus dia tahan-tahan, nggak bisa kayak gitu. Itu zalim. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kezoliman ada pada siapa? Ya, pada ahli warisnya. Karena ini hutang, ini kan kita belum bicara tentang bagi waris nih. Jadi ini saya buat susun gini supaya pola pikir kita urutannya itu gimana? Juklaknya itu seperti apa? Pertama tadi hartanya diinventaris, identifikasi, baru tadi biaya-biaya terkait pemakaman, baru hutang. Jadi hutang itu didahulukan sebelum bagi waris. Ya. Jangan bilang itu rumah yang di sana nanti buat ini buat ini, buat itu. Tapi di hutangnya masih ada, tar dulu, beresin dulu hutang. Jangan ngomong mengklaim waris ini dan itu. Yang ketiga apa Pak? Wasiat. Wasiat. Ada nggak nih Bapak wasiatnya? Ada. Apa? Bapak kan punya tanah. Ternyata ada surat wasiat, bahkan sudah sampai ke notaris. Bisa ke notaris atau enggak? Enggak juga enggak masalah, tapi dia wasiat yang jelas. Misalnya apa? Itu Bapak kan punya tanah, ya, yang ada di misalnya di Garut, misalnya. Itu nanti kalau Bapak meninggal, berikan ke pesantren di sana. Baik, berikan ke pesantren. Tapi ingat, wasiat itu tidak boleh lebih berapa Pak? Sepertiga. Nah, kalau setelah dihitung peninggalan si Bapak, rumah, tanah dan segala macam itu sekira-kira 1,5 M. Ya. Kemudian tanah yang di Garut setelah dihitung-hitung itu sekitar misalnya 1,2 M karena udah besar di kota misalnya. Boleh nggak dilaksanakan wasiat ini? Kenapa Bu? Kenapa? Karena lebih dari 1/3. Tapi ini wasiat, iya, cuman wasiatnya setelah dihitung lebih dari 1/3 harta, nggak bisa. Tapi bagaimana